Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung semuanya duduk, saya mohon izin duduk tapi di kursi nggih. Biar tetap kelihatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Amma ba'd. Hadratil kiram muhtaramin, para asatid, para guru sedaya yang Allah hormati. Dinangkung dalam hal ini kami khususkan kepada yang terhormat Bapak Tuwuh Sutrisno, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Purworejo yang nomor 1 se-Kabupaten Purworejo. Alhamdulillah. Prestasinya juga harus nomor 1. Yang kami hormati pula Bapak komite yang hadir, Bapak Basuki, ini duduknya di sebelah mana ini? Kemudian Bapak Ibu guru semuanya, keluarga besar SMP Negeri 1 Purworejo, anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Purworejo dari kelas 7 sampai kelas 9, semua ada di sini ya. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat bagus kita semua cerita ceria pada pagi hari ini. Di sini peringatan Maulud Nabi. Maulud Nabi diperingati tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Sekarang tanggal berapa? 33. Kalau Rabiul Awalnya kan, karena sudah masuk di bulan Rabiul Akhir. Tapi peringatan kapanpun boleh. Momen boleh tidak di tanggal pas ketika peringatan Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi semangat untuk mengikuti Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terus kita kobarkan sepanjang zaman. Alhamdulillah, saya bersyukur ketemu dengan generasi-generasi muda seperti ini yang insya Allah subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini, pemuda di hadapan saya ini semuanya pemudi juga, insya Allah besok menjadi calon pemimpin yang akan datang. Amin. Ya. Memang begitu, Rasulullah mengatakan subhanul yaum rijalul ghad. Sekarang jadi pemuda, persiapkan besok untuk menjadi pemimpin di masa depan. Di saat ini Bapak Ibu guru semuanya, mungkin saya juga sudah besok semakin tua, tidak ada perang semuanya ini pemuda-pemuda yang ada di sini. Ya, bahkan kemarin hari apa nih? Sumpah Pemuda ya.
Jadi kemerdekaan Indonesia pun tokoh-tokohnya yang kemudian mempersatukan dan berjuang semua adalah dari pemuda. Nah, jadi kita bersyukur alhamdulillah, dan pada kesempatan hari ini dengan niat yang baik, thalabul ilmi, ikut memeriahkan dan juga memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini semua adalah umat Muhammad yang insya Allah besok akan mendapatkan syafaat. Syafaat itu apa? Pertolongan. Bahkan mungkin dari sekarang, karena kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Min alamatil hub kathura dzikruhu. Orang yang mencintai, nah, sebagian dari ciri-ciri orang yang mencintai sering menyebut namanya. Ya Pak enggak? Pernah mencintai belum ini? Oh, pernah. Mencintai siapa? Oh, Ibu. Selalu terbayang-bayang di sini enggak? Nah, itulah cinta kita kepada Nabi Muhammad pun harus seperti itu. Maka jangan bosan, jangan lelah untuk selalu mengucapkan sholawat salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Gitu. Allah, malaikat pun bersolawat kepada Nabi, maka kita pun harus bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Irfa, monggo salam-salam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Nabi salaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu. Tapi hari ini kebetulan saya ada acara berbarengan nanti di Wonosobo jam 1. Jadi saya memang minta maju. Oke baik, sekarang saya ingin kita semuanya, saya punya satu hal, satu resep bagaimana kita menjadi orang yang sukses hidup di dunia dan juga dengan di akhirat. Ada 3 hal. Ini kunci orang sukses di dunia dan juga insya Allah sukses di akhirat. Dan ketiga-tiganya ini berhubungan, tidak boleh saling dipisahkan. Yang pertama, untuk kita
di akhirat adalah ati'ullah wa ati'ur rasul. Apa anak-anak? Iya. Artinya apa? Orang yang taat kepada Allah sekaligus juga taat kepada Rasulullah. Karena apa yang diberikan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah, dibawa oleh Nabi Muhammad, disampaikan kepada para umatnya, semuanya tidak ada yang ditutup-tutupi. Itulah kunci suksesnya. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Kita sekarang pernah ada nggak yang ketemu sama Rasulullah dalam mimpi sekalipun? Belum pernah. Juga belum pernah ketemu, belum pernah bermimpi. Karena orang yang bermimpi yang ketemu Rasulullah itu adalah orang-orang pilihan, tidak sembarangan. Lah bagaimana kita akan taat kepada Allah, kepada Rasulullah, sementara kita nggak tahu yang kita taat itu seperti apa? Nah, caranya adalah kita mengikuti apa yang diajarkan, yang menjadi warisan kepada umat Islam, dua kitab, yaitu apa? Kitabnya warisannya Nabi Muhammad siapa? Apa? Al-Quran. Sebagai pedoman utama adalah Al-Quran. Ada yang tahu isi kandungan Al-Quran? Kemudian kitab yang kedua ada Al-Hadis. Kedua-duanya adalah kitab yang diwariskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang hafal Al-Quran di sini? Tidak ada. Justru juga apa? Bagaimana cara kita tahu apa isi kandungan Al-Quran? Tentu kita harus belajar. Dengan siapa kita harus belajar isi kandungan Al-Quran? Ini yang kadang-kadang harus kita perhatikan. Kalau kita belajar tentang hukum, tentu dengan ahli hukum. Belajar tentang ekonomi, tentu dengan ahli ekonomi. Kalau kita belajar tentang Al-Quran dan hadis, tentu harus dengan ahli Al-Quran, ahli hadis, mufassirin dan muhaddisin. Jadi kalau kita ingin belajar dan tahu bisa taat kepada Allah dengan belajar Al-Quran dan hadis, caranya kita boleh belajar melalui ahlinya, yaitu para ulama. Sekarang ini menjadi penyakit. Orang kepengen belajar Al-Quran, belajar hadis, tapi tidak mau menemui belajar khusus dengan para ulama. Masyarakat mulai dimanjakan. Mungkin rumus Al-Quran, rumus matematika bisa kita cari di sini. Pelajaran fisika, kimia, semua ada di sini. Hukum, ekonomi ada di sini, dan bisa valid. Tapi kalau Al-Quran dan hadis, ilmu agama, tidak bisa dipelajari hanya melalui Android. Ya, jadi al-ulama'u warasatul anbiya, hanya para ulama lah yang diberi warisan ilmu para nabi, dalam hal ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ingin saya tekankan kepada adik-adik semuanya di sini, anak-anakku semuanya. Jangan terkecoh orang yang tiba-tiba saja menghafal 1-2 ayat Al-Quran, kemudian kita tidak tahu belajarnya di mana. Jadi
pemegang lisensi khusus untuk belajar agama itu hanya pada para ulama. Dan tradisi ulama itu dia mempunyai sanad ilmu. Beda dengan pelajaran fisika, matematika. Matematika wes ngerti rumusnya, itu misalnya kemudian kita terapkan tanpa tahu dia dapat ilmunya dari mana, nggak ada masalah. Tapi kalau ilmu agama kita tidak dapatkan dari ulama. Nek cara zaman dulu Bu Zulfa masih kecil itu pokoknya nek ngaji kok ora ono gurune. Pernah dengar ya? Ngaji kok ora nganggo gurune setan. Karena ada keberkahan ilmu di situ. Sak pintere kaya ngopo? Tadi Pak Kepala ndika, kalau tidak dengan akhlak yang baik, kok pinter kaya ngopo? Nah, akhlak yang baik ini adalah barokah dari ilmu. Orang semakin tinggi ilmunya harus semakin baik akhlaknya. Jadi hati-hati kalau nanti saya kemudian ingin mempelajari agama, carilah ulama yang betul-betul warasatul anbiya. Dalam hal ini mungkin yang lebih mudah ya di ulama-ulama pondok pesantren. Jangan, sekarang kan banyak orang belajar nggak tahu kapan, kuliahnya juga di kuliah umum, bahkan kerja di tempat-tempat umum, tapi tiba-tiba pulang sudah menjadi ustadzah. Nah, ini hati-hati yang seperti ini. Bukan ulama seperti ini yang kita inginkan, yang menjadi warasatul anbiya. Ya, jadi kalau belajar agama harus betul-betul dengan para ulama. Ada hadis di dalam kitab Nasihatul Ibad, sebenarnya ada 5 hal, tapi saya ambil satu. Manistaqal ulama wa huwa khasiruddin. Barang siapa yang meremehkan para ulama, maka akan rugi agamanya. Nah, ini jadi hati-hati. Sekarang orang pinter banyak. Orang kepengin menjadi ahli hukum, dia kuliah di fakultas hukum, kemudian menjadi ahli hukum. Tapi terkadang sudah menjadi ahli hukum, kuliah di fakultas hukum, kemudian malah justru bermasalah dengan hukum, lama-lama malah di hukum. Karena ilmunya yang tidak barokah, ya kan? Jadi orang pinter itu penting, tapi lebih penting orang benar. Kedua-duanya harus berjalan seimbang. Orang pinter tadi, ahli hukum, dia kuliah di fakultas hukum, sayangnya sampai hari ini tidak ada fakultas keadilan. Tidak ada universitas keadilan, sehingga kadang-kadang tadi itu akibatnya. Kalau mau pengen jadi guru yang baik, banyak fakultas keguruan. Mau milih yang mana? Di universitas mana? Banyak, dan ahli pendidikan juga banyak. Sayang, tidak ada fakultas kesabaran. Jadi kadang-kadang ada guru yang kurang sabar. Ada misalnya kepengen menjadi seorang ahli ekonomi, malah terkadang yang merusak ekonomi itu malah para ahli ekonomi. Kita semua percaya nggak ya, kira-kira saya yakin, saya berani jamin, saya berani bersumpah, orang yang merusak hutan itu bukanlah orang hutan. Betul apa enggak? Nah. Jadi orang yang merusak komunitas hutan kita bukan orang, tapi terkadang orang-orang ahli kehutanan
manusia-manusia, oknum-oknum ahli kehutanan yang mungkin mentalnya, akhlaknya tidak lebih atau bahkan lebih buruk daripada orang hutan. Jadi pinter dan benar itu harus seimbang. Orang pinter saja, wong pinter tok, kui kalau tidak benar justru berpotensi merusak seperti tadi saya sampaikan. Jadi saya merusak ekonomi Indonesia, yang memporak-porandakan kondisi Indonesia itu orang pinter apa orang bodoh? Orang pinter. Karena tidak benar. Tapi nek kok bener tok ora pinter itu yo nganyelke. Contoh, orang ditanya, gitu, ada seorang itu punya sepeda, temanmu punya sepeda, dilalah hilang sepedanya. Tapi temanmu itu malah guyang-guyung seneng dia. Kenapa sepedamu hilang? Kamu kok malah seneng? Sepeda itu tiap hari tak naiki. Alhamdulillah sekarang pas tidak saya naiki ternyata hilangnya pas sedang tidak saya naiki. Loh kok alhamdulillah? Nah coba kalau sepeda itu hilang pas saya naiki, pas saya pakai, maka saya akan ikut hilang. Bener apa enggak? Tapi kan itu pikirannya nggak pinter, nggak cerdas, nggak betul. Jadi pinter bener karena nggak pinter jadi nganyelke. Mas, arep nanti mas, arep kono mengarep. Bener apa salah? Kita jalan ke depan, mas arep nanti mas, arep ngarep. Bener apa salah? Bener, tapi nganyelke, ditakoni temenanan kok. Omahmu ngendi yo? Purworejo. Bener nggak? Bener. Tapi kan yang dimaksud bukan itu. Nek Purworejo kita semua di Purworejo. Itu namanya bener tapi ora oke. Jadi bener dan pinter itu harus. Maka karena kalau kepandaian keilmuan itu di mana-mana ada, fakultasnya banyak, yang tidak banyak itu belajar kejujuran, belajar keikhlasan, belajar tentang kesabaran. Ini yang harus kita tempa melalui pendidikan agama, akhlak, mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya berharap ini semua siswa-siswi dari SMP 1 Purworejo besok betul-betul menjadi orang yang pintar-pintar. Pilihan semuanya dan insya Allah akhlaknya juga benar. Jangan sampai hanya pintar tok malah justru potensi untuk merusak. Jadi itu yang dan kalau terutama ini tadi kaitannya dengan belajar akhlak yang akan kita tiru yaitu akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harus belajar dengan para ulama. Karena sekarang banyak sekolahnya diumum semuanya, tiba-tiba kemudian bertemu ada halaqah pertemuan 10 kali 20 kali, akhirnya berubah tampilannya, belajar bareng-bareng melalui media, melalui internet, bareng kalau Mbak Google, akhirnya dipahami sendiri, tidak ada kadang-kadang Al-Quran hanya tahu terjemahnya saja. Bu Zulfa itu kuliah bareng Pak Nur Hasim, ya, nggak tahu kenapa belum Pak. Ya, kuliah bareng, tapi kelasnya berbeda. Saya kelas ilmu Al-Quran dan tafsir, beliau pendidikan karena kandungan. Tapi selama saya kuliah 2 tahun di ilmu Al-Quran dan
hadis gitu ya, ilmu tafsir, ilmu Al-Quran dan tafsir itu di AT saya mendapatkan gelar MAG, Magister Agama. Hanya satu yang saya sadari, bahwa ternyata saya tidak banyak tahu tentang Al-Quran dan tafsir. Karena sampai dibukakan jalan bahwa ternyata ilmu Al-Quran dan tafsir itu luar biasa luasnya. Dan saya di situ baru tahu itu. Oh, berarti orang ngerti apa-apa tentang Al-Quran dan hadis dan tafsir. Ya apalagi yang tidak belajar di situ. Makanya sekarang banyak ahli-ahli agama, ustadz baru, hati-hati. Pokoknya pedomannya adalah al-ulama'u warasatul anbiya. Harus jelas, ulama ini dulu gurunya siapa, ditambah gurunya lagi siapa, ditambah atasnya lagi siapa, sampai sanadnya, hubungannya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ingin semua yang udah pinter-pinter, generasi pinter-pinter ini untuk tidak gampang terkecoh, sehingga Purworejo saat ini saya sering ketemu dengan dari Polres, banyak yang mantan napi teroris karena belajar agama tidak kepada ahli agama. Saya kenal beberapa mantan teroris, bahkan sering kita mengadakan kegiatan bersama-sama karena salah tidak kepada ahli fakta dirisa kalau tidak ya. Kemudian resep yang kedua, tadi yang pertama ati Allah wa atiur. Untuk ati Allah wa atiur Rasul harus dekat dengan para ulama. Itu. Yang kedua adalah aqimus sholat wa atuz zakat. Apa? Aqimus sholat wa atuz zakat. Mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. As-sholatu ra'sul ibadah. Yang namanya sholat adalah pokoknya ibadah ada di sholat. Awal ma yuhasabu bihil abdu as-sholat. Dalam hadis lain disebutkan, pertama kali besok ketika kita di alam akhirat yang dinilai adalah sholat. Sholat dibebankan kepada mereka, ya seorang muslim yang mukallaf, orang yang punya tanggung jawab. Siapa mukallaf ini? Mereka yang sudah balik. Kalau usia standarnya para ulama menyepakati 15 tahun. Di sini ada yang usianya belum 15 tahun. Kelas berapa biasanya ini? Oh, kalau 15 di sini kelas 9 ya? Di sini ada yang belum mengalami menstruasi, yang oh masih ya? Putri ada yang belum menstruasi, berarti belum mukallaf. Walaupun ini belum 15 tahun, tapi sudah balik karena sudah mengalami menstruasi, maka kalau tidak melaksanakan kewajiban sholat itu akan menjadi dosa ditanggung sendiri. Yang belum menstruasi di belakang harus mulai latihan. Jangan sampai di saat nanti sudah balik kemudian mukallaf sholatnya ora iso. Sekarang saya tanya yang sini tadi,
Siapa yang sudah pernah mimpi basah? Ini belum sih. Ini bukan sesuatu yang dosa, semua mengalami. Kalau nggak mengalami malah jadi penyakit. Ini belum. Kalau sudah mengalami mimpi basah, berarti sudah mukallaf karena sudah balik. Kalau sekali tidak melaksanakan kewajiban sholat, dosa ditanggung penumpang. Ya, jadi memang ini masa-masa peralihan, harus diperhatikan. Sholat adalah kewajiban bagi masing-masing umat Islam. As-sholatu ra'sul ibadah. Tadi sudah sampaikan. Besok kalau di akhirat amal yang lain, nah ini saya mantuk-mantuk nanti loh. Siapa yang mau ngomong duluan? Halo. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi besok kalau di akhirat, kok misalnya itu buku amal sudah kita ditimbang, buku amal kita sudah ditimbang, nilai yang lain mungkin bisa kurang, tapi kalau sholatnya bagus, standar kelulusan untuk masuk surga adalah sholat. Jadi mari kita, karena sholat itu juga tanda anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholatnya rajin bisa dipastikan dia akan berakhlak baik, dijauhkan dari kemungkaran. Kalau ada persoalan gampang diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang sholat itu adalah salah satu untuk mencari solusi persoalan, terutama persoalan-persoalan hidup. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Jika kamu punya persoalan apapun, persoalannya apa mas? Biasanya mas, persoalan saya mau mendekati si dia tapi kok nggak punya keberanian, begitu. Persoalannya apa biasanya nggak? Kalau persoalan anak-anak remaja itu apa? Saya itu terganggu karena setiap hari digoda oleh, atau setiap hari ketika saya itu sedang melakukan aktivitas, saya sedang belajar, bahkan teringat-ingat terus dengan menjadi persoalan nggak? Oh tidak, alhamdulillah. Nah, persoalan apa kok belajarnya kayaknya susah, tidak masuk-masuk. Wasta'inu bis-sabri was-sholat dalam Al-Quran. Mohonlah pertolongan kepada Allah melalui sabar, belajar, kemudian ikhtiar, wassalat, dan rajin mengerjakan sholat. Jadi semakin kita rajin mengerjakan sholat, insya Allah setiap persoalan akan semakin mudah. Di sini ada jamaah wajib apa enggak? Ada pelajaran jamaah harus wajib enggak Bu Guru? Enggak ada. Tapi ada sholat jamaah zuhur wajib enggak? Ada yang kadang-kadang absen apa enggak ini? Nah, kalau putri absen alasannya apa? Lagi menstruasi. Dimaklumi memang nggak boleh. Kalau laki-laki alasannya apa? Tapi dapat. Dapat apa?
Kita sakit tidak boleh kena air, kita bisa dengan tayamum. Kita sakit tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, kita bisa sholat dengan. Jadi tidak ada pilihan lain orang sholat itu kecuali harus dikerjakan. Ya? Dan itu kunci keberhasilan. Tadi kan 3 kunci keberhasilan. Ati Allah wa ati Rasul, aqimus shalah wa atuz zakat. Wa atuz zakat di sini mungkin bagi Bapak Ibu guru yang memang sudah punya harta milik langsung dan sudah mencapai nisab, mencapai batasan harus mengeluarkan zakat, silakan. Tapi anak-anak boleh dengan latihan. Latihannya gimana? Yo ojo cetil nek karo kancane. Wis cetil, metitil, jahil, bahil. Enak berarti itu ya. Harus ditinggalkan. Sehingga lewat itu saling tolong menolong dengan temannya. Itu. Dan sodako atau zakat itu ada aturannya, karena sodako ada 2, ada sodako yang dengan aturan, yaitu zakat, ada sodako yang tidak diatur, silahkan apa saja. Bahkan yang paling mudah sodako itu apa? Tabassumuka ila wajhi akhika laka sodako. Senyum kepada saudaramu adalah sodako. Wong kok merengut gawe tisu kan ditekan sore. Kaya wong loro. Itu berarti wonge wong cetil, jahil, metitil, bahil. Jadi kita biasakan, kita sering saling membantu. Halo. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu adalah yang kedua, sholat. Jadi kadang-kadang ada pelajaran orang sholat kalau pagi sholatnya namanya apa? Pagi, subuh, ya kan? Orang boleh berprestasi dimanapun, di sekolah dia selalu kalau ulangan nilainya 9, matematika 9, IPA 9, agama pun 9, bahkan sampai sholat jam 9. Sholat subuh jam 9, boleh apa enggak? Nanti niatnya berubah. Niatnya sholat gimana? Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati kawanan. Lawang sholat jam 9. Pernah nggak ini? Pernah nggak? Ayo. Hah? Nggak pernah wong saya kalau kawanan nggak sholat. Pernah nggak ini? Ada yang sholat subuh jam 9? Nah, bagus nih. Alhamdulillah. Karena itu sebagai tolak ukur kamu menjadi orang baik atau tidak, orang yang tadi pinter dan benar atau tidak, bisa dilihat dari sholatnya. Sesukses apapun orang, terutama muslim kok meninggalkan sholat, pasti punya banyak masalah dan sulit untuk diuraikan, karena kuncinya tadi wasta'inu bisabri wassalat, sabar dan sholat. Oke, itu jadi yang kedua ini yang harus diperhatikan. Sekarang yang ketiga, kunci yang ketiga. Kunci orang sukses yang ketiga menurut Rasulullah itu adalah apa? Puasa. Ya itu sesungguhnya, tapi kaitannya dengan minimalnya adalah sholat.
tapi tentu saja yang lain juga harus diperhatikan. Yang ketiga adalah ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Apa namanya? Ridhollah. Ayo bareng-bareng kita ingatkan. Ridhollah fi ridhol walidain. Ridho Allah ada di ridho orang. Ingin menjadi orang sukses, maka raihlah ridho orang tua, karena Allah akan meridhoi kita setelah orang tua meridhoi kita. Sesukses apapun, saya ini bahasanya Pak Kepala tak pakai terus, setinggi pangkatnya apapun, kalau orang itu tidak bisa membuat orang tuanya lega, pasti dia tidak akan nyaman hidupnya. Jangankan di akhirat, di dunia pasti banyak masalahnya. Karena ridhonya, senangnya orang tua itu menentukan senangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepengen disenangi sama Allah apa enggak? Disayang sama Allah apa enggak? Maka sayangilah orang tua. Nah, coba kita agak sebentar. Ridha ayah ibumu, ridha Allah padamu, murka ayah ibumu, murka pula Tuhanmu.
Maula ini tak buka rahasianya ya. Saya nulis ini kemarin pas jadi Yuri Mapsi pidato. Dan kemarin ada yang dari sini juara 1. Mana yang juara 1? Oh, saya juga lupa karena saya tidak mengingat satu persatu. Berarti yang hari pertama ya, hari apa itu? Selasa. Oh, Senin. Saya jadi juri masih Bapak Ibu, pesertanya 91. Mulai jam 9 sampai jam 4 baru dapat 46. Wah, nggak kayak trofeo. Akhirnya 2 hari. Dan ternyata luar biasa. Saya dapat ini tak tulis ini. Ada yang tak tambah-tambah, tak kurang-kurangi. Dapat tentang ini apa, Bu? Nah, kalau ada guru rebananya, saya itu nggak kulino ceramah dengan rebana. Tapi menyesuaikan saja, salah-salah nggak masalah. Oke, baik, kembali ke tadi. Yang ketiga apa tadi? Kunci sukses kita bakti kepada orang tua. Jadi ridho orang tua adalah kunci dari kesuksesan kita. Dan menurut Imam Syafi'i, yang namanya orang tua itu ada 2. Siapa 2 itu? Ayo, shollu ala Nabi Muhammad. Nah, sekarang saya tanya, seorang tua itu ada 2. Ada yang bisa tahu siapa 2 itu? Bukan ayah dan ibu, tapi yang pertama adalah ayah dan ibu itu yang pertama. Orang tua bin nasab. Orang tua karena nasabnya memang jadi orang tua, yaitu ayah dan ibu. Itu orang tua kita yang pertama. Yang wajib kita harus ridho, kita harus berbakti, dan kita harus menyenangkan keduanya. Kalau ingin hidup kita sukses. Halo? Ingat, kunci sukses kehidupan kita salah satunya adalah orang tua. Orang tua yang pertama bin nasab adalah kedua orang tua kandung kita. Tapi orang tua yang kedua adalah orang tua bisabab. Orang tua apa? Orang tua karena sebab tertentu dia menjadi orang tua. Dan salah satu orang tua bisabab itu ada di sini semuanya. Orang tua bisababil ilmi. Orang tua yang menjadi orang tua karena sebab ilmu, karena memberikan ilmu kepada kita. Siapa mereka? Ingat, orang tua bukan hanya orang tua kandung kita, tetapi ada orang tua bisababil ilmi, yaitu bapak ibu guru. Ini pun menjadi kunci sukses kita semuanya. Seperti misalnya orang tua kandung kita, tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya itu tidak sukses. Pasti semuanya berharap anaknya itu jadi anak yang sukses,
menyenangkan. Kalau di dalam Al-Quran ini disebutkan qurrata a'yun, yang menyenangkan hati, permata hati. Jadi itu orang tua. Sama dengan guru. Ada nggak guru yang mendoakan kita untuk tidak berhasil? Tidak ada. Guru akan bangga kalau putra putri didiknya, kalau siswa-siswinya itu lebih berhasil daripada gurunya. Karena itu adalah guru yang berhasil. Guru yang berhasil adalah guru yang bisa mengantarkan anak-anak didiknya menjadi orang yang lebih berhasil daripada gurunya. Mereka akan bangga, gak bakal jangan ini ilmunya untuk aku saja, pokoknya kamu gak tak kasih nanti gak bisa kuliah. Ada gak guru yang kayak gitu? Gak ada. Maka ridho guru itu juga termasuk kunci suksesnya kita semuanya. Kalau guru ini kok marali, nah dipanggil edok-edok ra krungu, ana ora kene sing kaya ngono? Ada nggak yang seperti itu? Bu, kemarin belum tahu. Oh, orang nggak tahu nggak apa-apa, nggak dosa. Sekarang sudah tahu apa belum? Hormat kepada guru itu adalah salah satu kunci sukses kita hidup di dunia. Insya Allah nanti juga bukan hanya di dunia, fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi jangan sampai orang dipanggil gurunya itu orang krungu. Malah kadang-kadang wis dipanggil orang krungu kadang kalau lunga. Sekarang kan sudah mulai pakai WA ya, di bel, di WA orang diangkat, di reject. Ada nggak murid yang seperti itu? Nah, ingat kalau itu 1 kali 2 kali mungkin masih lama, tapi kalau itu menjadi kebiasaan maka kesuksesanmu akan terganjal dengan ridho orang tua. Sebab itu tadi yaitu guru. Wong guru itu bareng wis gede padha-padha tuane, kemudian gurunya sudah sepuh, sudah mau pensiun, muridnya ada yang masuk sama-sama menjadi guru dan ternyata pinter. Gurunya senang apa enggak? Senang, enggak bakal muridku ora kenal luwih pinter saka aku. Ada enggak guru yang kayak gitu? Sama dengan orang tua. Orang tua ingin anak-anak kita itu, anak-anaknya itu menjadi orang yang lebih sukses dari orang tuanya. Ya, kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan, Ali bin Abi Thalib, saya bersedia menjadi budak oleh orang yang memberi saya 1 huruf ilmu. Itu Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan sebutan Babul Ilmi. Kalau orang ketemu Nabi agak sulit karena Nabi masih banyak tugas-tugas dakwah, maka bertanyalah kepada Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib adalah Babul Ilmi. Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuna. Terus rapal. Karena itu hadis Rasulullah. Jadi ana Madinatul Ilmi, saya kata Rasulullah adalah gudangnya ilmu. Wa Aliyum babuna, dan Ali adalah pintunya. Ya. Jadi Ali yang menjadi pintu ilmu itu, dia sudah mengatakan saya mau mengabdi menjadi budak kepada orang yang mengajari saya 1 huruf saja. Anak-anakku semuanya diajari berapa huruf dari Bapak Ibu guru? 1 huruf, 10 huruf, 100 huruf. Bahkan bukan hanya huruf, tapi apa? Buku. Buku itu kalau dihitung ada 1000 huruf apa enggak? Ya lebih. Buku bukan hanya 1. Dari mulai kelas 7 sampai kelas 9, berapa buku sudah
sudah diajarkan oleh bapak ibu guru kita. Kalau alif bin atolek satu huruf jadi budak, kalau guru itu, kalau buku bukan hanya satu huruf, itu kira-kira menjadi apa? Koyo ngono kadang karo gurune kok wani. Ada nggak murid SMP 1 atau SMP Negeri 1 Purworejo sing wani karo guru? Nggak boleh, karena itu menjadi kunci keberhasilannya kita semuanya. Lah kalau guru, kadang-kadang guru kan ada salahnya, ada nggak baiknya. Ya orang tua juga begitu, tapi boleh kita tidak cocok. Yang penting tidak boleh melawan. Jadi nggak boleh. Kalau memang ada masih ada kayak itu, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak diikuti. Nek cara hadis Nabi itu disebutkan wa'at bi'isayyi'atal hasanata tamhuha. Nek kowe kok nglakoni barang sing rapi, cepet-cepet ditumpuk karo barang sing api. Jadi insya Allah yang tidak baik sing wingi kadang-kadang gedong yang prenge karo gurune, besok lagi langsung patuhi seluruh perintah guru. Itu tandanya orang, ciri-ciri orang yang sukses. Mulai dari sekarang sudah patuh kepada orang tua, ayah dan ibu, dan juga patuh kepada bapak ibu guru. Bu, kemarin saya memang kayak gitu, karena sekarang banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah supaya kesuksesannya itu lancar, supaya apa yang kita raih selama di dunia ini, belajar mungkin nanti jadi siapapun dalam posisi apapun, tetap hormati guru. Kita coba yang kemarin sudah tidak baik, kita istighfar bersama-sama. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan sholihan. Saya tak pokoknya, tapi mungkin nggak kuat. Ya Allah Gusti pun pangerti sampun tanu kula ninggalke agami, infak sedekah lan kitab tuntunan ilahi rabbi, nyuwun tuntunan ilahi rabbi. Kita adakan astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan sholihan. Ya Allah Gusti Kang Maha Murah, saestu kula nyuwun pitedah tepena kula ing sifat zakat, paringo rizki berkatur kata, astagfirullah rabbal baraya,
wafiqni amalan sholihah. Ya Allah Gusti Rabbul Izzati kabulaken donga kawula niki paringa ridha ang berkahi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pesan kepada siswa-siswi semuanya, Sallu ala Nabi Muhammad. Ini sudah pesan terakhir ya. Coba dengarkan. Saya ingin review. Yang pertama, 3 kunci keberhasilan manusia di dunia sampai akhirat. Apa yang pertama? Sholat. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Ati'ullah wa ati'ur. Belajar cinta kepada Allah, belajar agama tuntunannya Allah harus melalui para ingat, jangan terbiasa belajar agama hanya belajar sendiri. Yang kedua adalah sholat. Sholat itu roksul ibadah pokoknya paling dihitung pertama kali. Jadi sholat sekali-kali jangan pernah meninggalkan. Yang ketiga, ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah ada di ridha orang wa suhtullah fi suhtil walidain. Murkanya Allah juga tergantung murkanya orang tua. Ada 2, siapa saja? Ayah dan ibu kita. Yang kedua bisa babil ilmi adalah guru. Ada lagi bisa babil yang lain, tapi yang ingin saya terangkan adalah orang tua bisa babil ilmi, yaitu guru. Raihlah ridho keduanya, baik orang tua kandung maupun guru kalian. Insya Allah semuanya murid-murid, siswa-siswa yang ada di sini mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa memberikan kebaikan di masyarakat lingkungan, yang bisa menjadikan kita hidup tentram dunia dan akhirat. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Amin Allahumma. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hasan Sultan yang sudah menyampaikan. Terima kasih, semoga apa yang telah disampaikan